nama saya Kamra Munira dengan NIM 2023410009. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya atas nama Ibu Aryani Trisna Murti SPT MP. Adapun soal pertama, peranan pentingnya ilmu ekonomi pada usaha bisnis di bidang peternakan. Soal yang kedua, penguasaan bisnis usaha dalam bidang peternakan. Soal yang ketiga, penguasaan dan pengertian organisasi bisnis. Soal yang keempat, penguasaan dan pengertian bentuk kepemilikan bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Pentingnya ilmu ekonomi peternakan. Peternakan adalah salah satu sumber utama protein hewani dan bahan baku industri, sehingga penting untuk memastikan bahwa produksi ternak berjalan dengan efisien dan efektif. Ilmu ekonomi peternakan membantu memahami bagaimana mengelola sumber daya dan produksi ternak untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, seperti memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan kualitas hidup peternak, memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi. Adapun konsep dasar ilmu ekonomi peternakan. Beberapa konsep dasar ilmu ekonomi peternakan meliputi produktivitas, efisiensi, dan pemasaran produktivitas, mempelajari bagaimana memaksimalkan ternak dengan mempelajari faktor-faktor seperti bahan baku, teknologi, dan sumber daya alam. Efisiensi mempelajari bagaimana mengurangi biaya produksi dan memperbaiki profitabilitas. Pemasaran mempelajari bagaimana mengurangi biaya produksi dan memperbaiki profitabilitas. Pemasaran mempelajari bagaimana memasarkan produk ternak dan memenuhi kebutuhan pasar. Adapun aplikasi ilmu ekonomi peternakan, yaitu ada 8. Yang pertama, analisis biaya produksi. Ilmu ekonomi peternakan membantu peternak menentukan biaya produksi dan membandingkan dengan harga jual untuk menentukan profitabilitas produksi. Nomor 2, pemeliharaan jenis ternak. Ilmu ekonomi peternakan membantu peternak memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi, sehingga dapat memilih jenis ternak yang paling sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan pasar. Nomor 3, pengembangan bisnis peternakan. Ilmu ekonomi peternakan membantu peternak memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan bisnis peternak, dapat membuat keputusan yang tepat dalam membangun dan mengelola bisnis peternak. Nomor 4, analisis pasar peternakan. Menganalisis pasar ternak untuk memahami permintaan dan penawaran produk ternak seperti daging, susu, telur, dan lain-lain, yang bagaimana kedepannya dapat menawarkan barang sesuai kualitas yang ditawarkan. Nomor 5, analisis bisnis peternakan. Membantu peternak memahami bagaimana membuat rencana bisnis yang efektif, menganalisis biaya dan pendapat, dan menentukan strategi distribusi. Yang keenam, analisis investasi peternakan. Menganalisis biaya yang pendapatan dari investasi peternak untuk memahami tingkat pengembalian yang dapat diharapkan, misalnya keuntungan barang yang kita jualkan. Nomor 7, analisis ekonomi ternak. Menganalisis biaya dan pendapat ternak untuk memahami bagaimana memperbaiki efisiensi produksi ternak dan meningkatkan pendapat peternak. Nomor 8, analisis distribusi
dan pemasaran peternak menganalisis pasar dan distribusi produk ternak untuk memahami bagaimana memperluas pasar dan meningkatkan penjualan agar dapat meningkatkan hasil keuntungan yang banyak. Soal yang kedua, penguasaan bisnis usaha dalam bidang peternakan. Penguasaan di bidang peternakan adalah menentukan bisnis sebelum memulai bisnis. Dalam usaha di bidang peternakan, kita dapat menentukan bisnis apa saja yang kita lakukan. Dengan adanya ide bisnis, kita dapat mencari tahu apa saja kendala dalam bisnis. Adapun sumber usaha dalam bisnis yang dapat kita cari, sumber usaha selalu identik dengan model yang cukup banyak. Promosi setelah usaha itu berjalan, langkah selanjutnya dalam melakukan promosi agar bisnis berjalan sesuai rencana, maka perlu membuat materi promosi yang berbeda dari yang lain. Agar usaha dapat dikenali oleh banyak orang dan memperluas usaha dapat disebut ekspansi. Apabila satu usaha sudah mapan dalam membutuhkan perluasan usaha agar keuntungan semakin banyak. Kontrol terhadap dengan melakukan kontrol usaha yang mungkin dapat mencegah aliran yang tidak diinginkan, contohnya menghindari adanya penipuan dan tidak bergantung pada orang lain. Di dalam penguasaan bisnis usaha dalam bidang peternakan ada 4 syarat. Yang pertama, infrastruktur, informasi dan teknologi harus ada di daerah. Yang kedua, peternakan harus dibangun berdasarkan kelestarian atau spesialisasi sebuah wilayah baik permukaan maupun pembibitan. Yang ketiga, peternakan harus menggunakan teknologi finansial sebab saraf orang lepas dari kemiskinan ialah dengan memanfaatkan teknologi dan finansial sebagai informasi baru. Yang keempat, memanfaatkan jejaring bisnis lewat sistem aplikasi yang mungkin saja bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Soal yang ketiga, penguasaan dan pengertian organisasi bisnis. Pengertian organisasi bisnis yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan profit. Pemilihan bentuk organisasi bisnis diputuskan pada saat perusahaan akan didirikan atau akan melalui beroperasi karena berhasil tidaknya usaha yang akan dijalankan dipengaruhi keputusan tersebut. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih bentuk organisasi bisnis antara lain: 1. Jenis usaha yang akan dilaksanakan. 2. Jumlah modal yang diperlukan. 3. Rencana pembagian laba. 4. Penentuan tanggung jawab. Yang kelima, penanggungan resiko. Yang keenam, prinsip pengawasan yang akan dilaksanakan. Di Indonesia juga dikenal beberapa macam bentuk organisasi bisnis, yaitu A. Badan usaha swasta. 2. Koperasi. 3. Badan usaha milik negara. Badan usaha swasta adalah mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modal usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Badan usaha swasta juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan swasta nasional yang merupakan perusahaan dengan modal usaha dari pihak masyarakat lokal dari dalam negeri. Yang kedua, perusahaan swasta campuran yang merupakan bentuk koperasi perusahaan dengan modal usaha yang didapatkan dari kerjasama antar pengusaha nasional dalam negeri dengan pengusahaan dari luar negeri. Yang ketiga, perusahaan swasta asing yang merupakan perusahaan
luar negeri. B. Koperasi menjalankan kegiatan usaha berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pengguna anggota harus menggunakan pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi secara maksimal. C. Badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan usaha milik negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nomor 4. Bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis adalah yang dikatakan berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum yaitu badan usaha yang mempunyai kekayaan tersendiri, berpisah dari harta kekayaan para pendirinya atau para pengurusnya. Para anggota tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaannya di luar yang tersebut dalam saham miliknya. Usaha yang tidak berbentuk badan hukum adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan merupakan suatu bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh seorang individu atau dimiliki seorang saja. Perusahaan ini merupakan pemilik dan tanggung jawab yang tidak terbatas. Kebaikan bisnis perseorangan. Yang pertama, mudah untuk melalui adanya kebebasan dan fleksibilitas. Yang kedua, memiliki laba. Yang ketiga, kerahasiaan usaha relatif lebih terjamin. Yang keempat, mudah untuk membubarkan. Kelemahannya, yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Yang kedua, keterbatasan dalam kemampuan manajerial. Yang ketiga, keterbatasan sumber keuangan. Yang keempat, kurang stabil. Yang kelima, menyita banyak waktu. Yang keenam, kesulitan dalam menyewa dan mempertahankan pekerjaan yang baik. B. Persekutuan firman. Bentuk bisnis firman merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua atau lebih dengan nama bersama masing-masing anggota firman tidak terbatas dengan keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Unsur-unsur formal dalam firman menjalankan perusahaan yang memenuhi syarat terang-terangan, terus-menerus, dan mencari untung memakai nama bersama. Kebaikan firman, jumlah modal relatif lebih besar dibandingkan usaha perseorangan. Kemampuan organisasi dan manajemen lebih besar. Lebih mudah memperoleh kredit. Pendirian relatif mudah. Keburukan firman, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kelangsungan usaha relatif tidak menentu. C. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau suatu bentuk pada usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Ciri-ciri sifat CF: sulit untuk menarik modal yang telah disetor, modal besar karena didirikan banyak pihak, mudah mendapatkan kredit pinjaman, relatif mudah untuk didirikan, kelangsungan hidup perusahaan CF tidak menentu. Adapun jumlah tertentu dalam perseroan terbatas. PT merupakan badan hukum. 2. PT didirikan berdasarkan perjanjian. 3. PT melakukan kegiatan usaha. Keempat, PT memiliki modal dasar
yang seluruhnya terbagi dalam saham. Yang kelima, PT harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11995 serta peraturan pelaksana. B. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas keluarga. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasinya yaitu perorangan, yaitu orang yang disukarela menjadi anggota koperasi. Badan hukum koperasi yaitu suatu koperasi yang menjalankan anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Ciri-ciri dan sifat perseroan terbatas. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melihat harta pribadi. Modal dan ukuran perusahaan besar. Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Kepemilikan mudah berpindah tangan, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Keuntungan dibagi kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham, sulit untuk membubarkan PT. Pajak berganda pada pajak penghasilan. C. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang hartanya berpisah dari harta-harta pengurusnya. Menurut pendirian dan hukum, yayasan adalah suatu badan hukum yang bisa bertindak pada usaha perseorangan. Di dalam yayasan, jika terjadi kesulitan, maka harta pemilik turut menanggung risiko. Misalnya bentuk usaha PT, koperasi, yayasan. Hal tersebut tidak sama seperti organisasi yang tidak berbadan hukum. Harta pemilik dan harta organisasi tidak terpisah secara jelas seperti usaha perseorangan. Demikian hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.